Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 3A. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 dengan judul Peran Kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Kelompok kami sendiri terdiri dari anggotanya, yakni yang pertama saya sendiri, Jody Dimas Pamungkas. Yang kedua ada Mami Datus Sima. Yang ketiga ada Wanda Putri Sri Devi. Untuk presentasi materi pertama ini akan dipresentasikan langsung oleh pemateri pertama. Tahun 1912 sampai 1942. Pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk kaum bumi putra, termasuk diantaranya adalah buruh-buruh di sekitar Kauman. Kedua, penyebaran Muhammadiyah di berbagai daerah di Jawa dan perlahan merambah ke Sumatera dan Sulawesi. Kemudian pada usianya yang baru 3 dekade, sudah hampir tersebar merata di seluruh Nusantara, lengkap dengan sekolah atau kegiatan pemberdayaan. Ketiga, adalah ketika Muhammadiyah mulai menerbitkan Suara Muhammadiyah pada tahun 1915 dan majalah Suara Aisyah yang sudah dirintis melalui lembaran Istri Islam tahun 1925 dalam kurung Mu'arif dan Setiawati tahun 2020. Hingga kini, dua majalah ini merupakan majalah tertua yang masih eksis. Keempat, adalah masa kosmopolitanisme Muhammadiyah yang ditandai dengan keterlibatan aktivis Aisyah dalam Kongres Perempuan tahun 1928. Utusan Aisyah adalah Siti Munjiah dan Siti Hayyinah Mawardi. Next. Fase kedudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada era peran aktivis Muhammadiyah sangat krusial, nama figur Muhammadiyah menghiasi masa transisi Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Nyai Siti Walida, serta Soekarno. Nama-nama figur Muhammadiyah menghiasi masa transisi yang begitu penting. Ini diantaranya Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Nyai Siti Walida, serta Soekarno. Kiai Haji Mas Mansur sangat dikenal di kalangan nasionalis pemerintahan militer Jepang di Jawa. Itu sebabnya ketika Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, salah satu pucuk pimpinannya diserahkan kepada Kiai Haji Mas Mansur. Pada November 1943, Ki Bagus Hadikusumo, Soekarno, dan Muhammad Hatta diundang pemerintah Jepang di Tokyo. Kaisar menganugerahi ketiganya bintang Ratna Suci. Peristiwa ini menggemparkan golongan Kempeitai atau pemerintahan militer di Indonesia. Sebab utamanya karena Kaisar begitu jarang bersalaman dengan bawahannya sendiri. Keberangkatan Ki Bagus, Soekarno, dan Hatta ke Tokyo menjadi pembuka jalan kemerdekaan Indonesia. Bintang Ratna Suci itu artinya Jepang akan memerdekakan Indonesia dalam waktu dekat. Next. Masa kelahiran Republik 1945 sampai 1965. Buya Hamka menulis buku urat tunggang Pancasila tahun 1951. Buku ini berupaya menjembatani kesalahpahaman Soekarno atas tafsir dan membebani penafsiran Pancasila yang berkembang di kalangan umat Islam. Buya Hamka berupaya duduk di tengah. Ia mengatakan bahwa umat Muslim tidak akan mengganggu Pancasila selama urat tunggangnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, masih dipertahankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wanda. Oke, saya akan lanjutkan. Fase kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945.
Pada fase ini, satu tokoh Muhammadiyah akan diajukan sebagai simbol peran kebangsaan, yakni Mr. Kasman Singodebejo. 12 hari setelah deklarasi kemerdekaan, Kasman ditunjuk menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP atau cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kasman menduduki jabatan penting selama tahun awal kemerdekaan. Kasman merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia yang pertama. Ia menjabat posisi itu antara tanggal 6 November 1945 hingga tanggal 10 Mei 1946. Kemudian Kasman menjabat Jenderal Mayor sebagai Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi Kemerdekaan Pertahanan RI antara tanggal 20 Mei 1946 hingga 22 Juni 1946. Fase politik Orde Baru, yaitu 1965 sampai 1998. Selama Orde Baru Muhammadiyah fokus pada pendirian sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Terbukti selama ini peningkatan mutu amal usaha Muhammadiyah makin membaik. Kreativitas dakwah dialihkan untuk urusan umat dan jamaah Muhammadiyah. Pada masa Presiden Soeharto, tokoh aktivis Muhammadiyah melakukan konsolidasi kebangsaan yang melibatkan banyak unsur masyarakat sipil lain untuk mendukung agenda perubahan ke arah demokratisasi. Pangkalnya adalah gerakan reformasi antara 1996 hingga 1998 yang terus serta dibidani oleh Prof. Dr. Hajin Amin Rais. Ada juga fase reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Muhammadiyah berhasil mengukuhkan diri sebagai elemen masyarakat sipil yang paling penting. Terbukti dengan melopori pembentukan lembaga lingkungan hidup, kemudian menjadi Majelis Lingkungan Hidup. Mitigasi kebencanaan atau sekarang bernama Disaster Management Crisis atau MDMC, dan kini selama pandemi ada Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC. Pada tahun 2016, Muhammadiyah merumuskan konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Tujuan konsep ini adalah mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Catatan, Muhammadiyah kembali pada perbaikan internal dan pemajuan visi misi dakwah Islam. Selama masa reformasi, Muhammadiyah berhasil mengukuhkan diri sebagai elemen masyarakat yang paling penting. Saya kembalikan pada moderator. Baik, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Apabila ada pertanyaan dan saran, bisa ditambahkan pada kolom pertanyaan yang tertera di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.